Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Green Oceana, para sahabat sekalian. Semoga sahabat sekalian selalu senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan, dan keluasan rezeki. Terutama ini adalah tahun baru Islam 1446 Hijriah. Semoga dalam menyambut tahun baru ini para sahabat sekalian bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya, teman-teman sekalian. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan berkunjung jalan-jalan ke salah satu tempat yang juga cukup viral di kota Yogyakarta. Salah satu tempat yang baru saja selesai direnovasi atau direvitalisasi. Salah satu tentunya bisa dikatakan cagar budaya, teman-teman ya. Museum yang begitu bersejarah, yakni Museum Sono Budoyo. Yang museum ini walaupun terletak di kota Yogyakarta, namun cukup kompleks karena menjadi tempat dalam menyimpan benda-benda bersejarah, artefak, literatur dari kebudayaan Jawa, Madura, Bali, dan Lombok. Jadi memang ini teman-teman luar biasa di tempat ini. Nah, kita cari parkir dulu ya. Kita cari parkir dulu. Tadi kita mau parkir di luar, ternyata di dalam juga tersedia parkir, dan malah ini gratis teman-teman ya. Parkir yang di dalam rapi, juga dia jaga, ada keamanannya. Nah, ini di depan ada es krim gelato yang cukup murah, 5 ribuan. Nah, ini sudah bisa menikmati es krim stroberi atau vanila. Nah, ya bagi teman-teman yang membawa anak kecil ya, cukup baik ya tempatnya. Selain untuk ya wisata mengisi waktu liburan, juga bisa untuk sarana edukasi. Jadi Museum Sono Budoyo ini terletak di utara alun-alun utara. Gimana ya itu ya? Utara alun-alun utara, teman-teman. Jadi di alun-alun utara sisi sayap utara terdapat Museum Sono Budoyo lama ini ya, yang bagian selatannya. Yang bagian utara ada Museum Sono Budoyo baru yang juga tidak kalah menarik. Dan bahkan yang Museum Sono Budoyo baru ini memanfaatkan teknologi dalam memberikan display sejarah, display budaya kepada para pengunjung. Jadi ada semacam diorama dan juga ada layar-layar elektronik yang bisa dikendalikan melalui gesture control ya teman-teman ya. Jadi bisa menggunakan lambaian tangan, nanti bisa memilih opsi-opsi kita ingin membuka katalog mana, apakah yang di Jawa, Madura, Bali, atau Lombok. Nah, kemudian dipilih lagi di artefak jenis apa. Nah, itu sudah muncul semuanya, deskripsi kesejarahan ya, kemudian nilai fungsi. Dan ini luar biasa teman-teman ya, sangat-sangat kompleks. Dan tidak hanya menampilkan benda-benda bersejarah atau benda-benda budaya, namun di sini juga ada penampilan live performance ya, di jam-jam tertentu teman-teman juga bisa membatik. Jadi ada salah satu fasilitas ya untuk belajar membatik, dan itu free, sudah include dengan tiket. Untuk tiket sendiri, nah ini kita menuju loket ya teman-teman, yang ada di depan kita itu sisi kanan, kurang lebih 10.000 atau 20.000. Nah 10 yang dewasa, 5.000 yang untuk anak-anak. Nah ini tadi dapat informan teman-teman ya, dapat bisikan goib. Jadi itu ya karena kemarin yang bayar istri saya, para sahabat sekalian ya. Jadi beliau yang itu ibu bendahara umum ya, yang tahu. Nah, dalam momen tertentu juga ada performance berupa permainan lagu atau musik yang berasal dari instrumen-instrumen Jawa seperti gamelan di Sono Budoyo baru. Kemudian di momen tertentu juga ada penampilan wayang kulit. Nah, sehingga ya ini adalah tempat yang cukup menarik teman-teman ya, sebagai destinasi wisata para sahabat sekalian ketika berkunjung ke Yogyakarta. Dan ini sepertinya adalah manajemen yang baru, sehingga sangat sayang ketika dilewatkan ketika sudah berkunjung ke Yogyakarta. Mungkin ya umumnya ini kita tanda tangan dulu ya para sahabat sekalian.
Umumnya yang mungkin dikunjungi adalah Malioboro ya, paling geser sedikit ke Magelang ya, Candi Borobudur, balik lagi ke Sleman ada Candi Prambanan ya, Parangtritis. Nah itu aja. Padahal banyak sekali tempat yang memiliki nilai kekhasan tersendiri ya, mumpung di Yogyakarta jangan sampai terlewat para sahabat sekalian. Ini bapak tukang sapunya sangat rajin ya. Ya kita bisa lihat ya, pengunjung rata-rata membawa anak kecil karena selain wisata ya tadi ada nilai-nilai edukasi. Kita mulai masuk, ini adalah gerbangnya para sahabat sekalian, Sono Budoyo. Museum ini sendiri ya, Museum Sono Budoyo dulu adalah sebuah yayasan yang bergerak dalam bidang kebudayaan Jawa, Madura, Bali, dan Lombok. Kemudian yayasan ini awalnya berdiri di Surakarta pada tahun 1919. Ini sama tahun berdirinya ILO ya, International Labour Organization, organisasi buruh yang include ke PBB. Sudah ada sejak 1919 teman-teman ya, sebelum Indonesia merdeka. Kemudian pada 1924 melalui Kongres Java Institute didirikanlah sebuah museum di Yogyakarta. Kemudian 1929 pengumpulan data kebudayaan dari Jawa, Madura, Bali, Lombok, hingga akhirnya terbentuklah panitia perencanaan museum. Kemudian berkembang lagi 1931 mulai secara organisasi mulai terbentuk, dan kemudian itulah menjadi cikal bakal Museum Sono Budoyo. Kemudian bangunan Museum Sono Budoyo sendiri menggunakan tanah bekas Southern, tanah hadiah dari Sultan Hamengkubuwono ke-8, dan ditandai dengan Sengkakala Cendra Sengkala, yaitu pada 1865 Jawa atau 1934 Masehi. Sedangkan peresmian dilakukan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 pada hari Rabu Wage pada tanggal 9 Ruah 1866 tahun Jawa ya teman-teman ya, dengan ditandai Cendra Sengkala kayu winayang ing Brahmana Budo, yang berarti tahun Jawa atau tepatnya tanggal 6 November 1935 tahun Masehi. Nah ini adalah contoh bagaimana kamar tidur raja, mungkin kamar tidur bangsawan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Ini masih saja ada semacam selambu ya, tempat selambu. Ini beberapa benda bersejarah, kita bisa lihat ya, ada patung seperti patung kecil, kemudian ada tempat-tempat yang biasa digunakan untuk alat makan di dapur, ada gelas. Nah, ini ada perlak mungkin perabotan di Kesultanan ya, karena memang di keluarga kerajaan ya, mungkin bahannya beda teman-teman. Kalau misalkan di masyarakat lokal adalah berbahan gerabah dari tanah, kalau udah peralatan rumah tangga raja ya mungkin terbuat dari emas dan perak teman-teman. Jadi di sini tempatnya cukup luas. Nah ini miniatur rumah khas ya, khas Jawa. Jadi di sini ada tadi benda-benda artefak, benda-benda budaya dari Jawa, kemudian ada juga dari Bali, Lombok, dan Madura. Nah ini adalah temuan-temuan mulai dari tentunya zaman dahulu ya, bahkan jauh sebelum kerajaan Mataram. Kemarin zaman Megalitikum atau apa gitu ya. Nah ini contohnya para sahabat sekalian. Jadi ada beberapa benda yang memang menjadi temuan dari kebudayaan masa lampau, mungkin ratusan tahun yang lalu atau ribuan tahun yang lalu. Ini luar biasa ya. Jadi ada benda-benda seperti alat perkakas berasal dari batu yang digunakan untuk berburu ya, atau seperti pisau yang terbuat dari batu, dan ada juga yang dari tulang. Nah, ini adalah contoh
peradaban dari zaman-zaman dahulu kala. Kurang lebih untuk jenis-jenis koleksi dari museum ini ada 10 teman-teman sekalian. Yang pertama adalah jenis koleksi geologika, benda-benda geologis terkait dengan batuan-batuan ya, kemudian patahan-patahan geologi. Kemudian kedua adalah jenis koleksi biologika, jadi yang berkaitan dengan tumbuhan atau hewan yang berasal dari benda-benda biologis. Kemudian tiga adalah jenis koleksi etnografika atau benda-benda berasal dari etnik dari kebudayaan tertentu, yang di sini tentunya dari 4 asal budaya: Jawa, Madura, Bali, dan juga Lombok. Kemudian juga ada jenis koleksi arkeologi. Kemudian juga ada jenis koleksi numismatika. Ini adalah jenis koleksi yang berkaitan dengan uang kuno, ada semacam uang atau semacam benda-benda legalitas tertentu sebagai alat tukar menukar. Kemudian yang keenam adalah koleksi historika, koleksi sejarah. Kemudian ketujuh koleksi filologika, koleksi filologis ya. Kemudian ada literatur, ada naskah-naskah kuno. Kemudian yang kedelapan ada koleksi keramologika, keramik ya, peradaban mungkin zaman keramik Cina ya, seperti macam itu. Keramik dari Persia ya. Kemudian yang kesembilan jenis koleksi seni rupa, ada patung, kemudian topeng-topeng ya, dan benda-benda artistik lainnya. Kemudian yang ke-10 adalah jenis koleksi teknologika, karena beberapa display ini memanfaatkan dari teknologi. Ini adalah contoh ya teman-teman ya. Mungkin koleksi yang menggambarkan teks zaman dahulu kala. Ada naskah-naskah filologis yang kemudian lebih ditampakkan lagi. Mungkin adalah berasal dari bahasa Jawa kuno. Ini adalah salah satu penggalan di prastasi teman-teman ya. Nanti sudah ada penjelasan setiap kali teman-teman melihat benda-benda koleksi. Jadi di bagian biasanya bagian bawah, samping, atau belakang ada penjelasannya. Benda apa itu, fungsinya untuk apa, berasal dari kebudayaan mana, dan tahun berapa, nanti ada dijelaskan. Oke. Dan memang di Museum Sono Budaya sendiri ada beberapa segmentasi ruangan. Kalau di sini adalah yang sisi depan selatan. Ini nuansanya memang terkesan gelap ya teman-teman ya. Nanti teman-teman ketika masuk di sisi barat itu adalah kita dampakkan seni arsitektur Bali untuk outdoor. Jadi teman-teman yang ingin pre-wed juga bisa. Nanti mungkin bisa menggunakan tiket umum. Saya juga kurang tahu apakah ada tiket khusus untuk pre-wed ya. Kemudian di sisi yang utara nanti beda lagi, adalah gedung Sono Budaya yang baru. Nanti jenis arsitektur ya, nanti vibe dari gedungnya sudah beda. Yang ditampilkan juga nanti benda-bendanya juga berbeda. Seperti ada display mengenai kapal yang digunakan untuk berlayar saat mungkin ya era-era klasik seperti apa, mulai dari kapal Madura, karena memang dahulu tidak ada transportasi darat yang cukup memadai dan juga transportasi udara. Yang transportasi adanya adalah transportasi laut para sahabat sekalian, lewat laut maupun lewat sungai.
Bahkan kalau kita melihat peta klasik ya antara Jawa, Sumatera, peta Nusantara, Jawa itu digambarkan, dilukiskan di peta itu lebih besar daripada Sumatera. Karena orang zaman dulu untuk mengukur sebuah pulau, salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kira-kira seberapa luas pulau tersebut adalah dengan cara mengitarinya. Nah, jarak tempuh ya untuk mengitari Pulau Sumatera lebih cepat ternyata daripada jarak waktu yang ditempuh untuk mengitari Pulau Jawa. Sehingga di peta-peta klasik Pulau Jawa itu lebih besar daripada Pulau Sumatera, teman-teman. Padahal kenyataannya ya Pulau Sumatera lebih besar daripada Jawa. Mungkin karena apalagi ketika menyusuri Jawa bagian selatan yang langsung berbatasan dengan samudra luas sampai ke Australia, sehingga harus pelayar zaman dahulu harus melewati ombak yang besar sehingga memerlukan waktu yang lama. Nah itu ya. Ini adalah salah satu contoh koleksi filologi, teman-teman, luar biasa. Ternyata kebudayaan leluhur kita sangat-sangat kaya para sahabat sekalian ya. Hingga mari kita lestarikan, mari kita jaga, kita rawat bersama. Kalau tidak kita, siapa lagi para sahabat sekalian. Mungkin itu dari kami ya, mungkin akan sambung ya lagi insya Allah pada sesi kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.